kamu sekarang penghasilan 2 juta sebulan terus kamu berharap penghasilan 100 juta sebulan, itu gapnya jauh. Maka dibuat gap-gap kecil dulu, station tempat mencapai tempat-tempat kecilnya gitu loh. Dari 2 juta naik 5 juta, kapan naik 5 jutanya, 10 juta, 20 juta gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapan, ada milestone, ada anak tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hengki Lensyah di program Time Tips for Millennials. Pada kesempatan kali ini gue bakal bahas 5 langkah jitu terbukti untuk lu bisa sukses di usia sebelum 30 tahun. Sukses adalah kata-kata yang kita dengar seperti berlian yang hampir semua orang ingin mendapatkannya. Yang dia rela mengorbankan jiwa, tenaga, waktu, pikiran, biaya, dan segala macamnya demi mendapatkan satu kata ini. Tapi sayangnya sedikit sekali orang yang benar-benar mendapatkan apa yang ia kejar, yaitu sukses. Nah, kenapa orang-orang tidak mendapatkan apa yang dikejar itu, atau sering kita dengar dengan kata sukses? Dan banyak sekali di luar sana ketika ditanya siapa yang ingin sukses, saya, apa kehidupan yang kamu impikan, sukses, dan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kata sukses itu sendiri. Mungkin kamu sedang mengalami juga pengejar sukses tapi kamu gak sukses, atau mungkin kamu akan segera mengalaminya juga. Maka video ini adalah jawaban 5 langkah supaya kamu bisa sukses sebelum usia 30 tahun. Yang pertama, banyak orang tidak jadi sukses karena dia tidak tahu definisi suksesnya apa. Kamu kebayang gak sih kalau kamu naik mobil terus gak tahu arahnya gitu, gak tahu tujuan akhirnya kemana? Kira-kira apa yang terjadi? Ya kamu gak akan kemana-mana atau kamu muter-muter aja. Sama, orang mau ngejar sukses itu lebih banyak orang tidak tahu definisi suksesnya itu apa. Yang disebut sukses itu definisinya apa? Ukurannya apa? Misalkan sukses, saya adalah orang kaya. Ya kaya itu ukurannya apa? Jadi kalau kamu menjadi orang sukses adalah ukurannya kaya karena finansial, ya ukurannya itu punya aset berapa, punya penghasilan berapa. Maka kalau kamu tahu definisinya dan juga kamu tahu ukurannya, kamu lebih mudah mengerjakannya. Sama seperti misalkan saya mau jalan dari Jakarta ke Bandung. Tahu Bandung tujuannya, tapi kalau saya mau jalan kemana, ya jalan aja pokoknya gitu. Ya sama aja kehidupan mencari sukses itu apa. Karena sebenarnya sukses itu yang gue temukan dari berbagai buku yang gue baca adalah by design. Jadi memang semua itu ada rumusnya dan didesain. So, yang pertama kamu harus tahu dulu definisi sukses kamu tuh apa. Bentuknya apa? Lebih cenderung pada finansial, pada karya, atau pada intelektual. Kan orang yang S2, S3 atau intelektualnya, akademiknya bagus juga bisa disebut orang sukses gitu kan. Tidak hanya terbatas pada finansial. Maka kamu harus tahu sukses kamu tuh ukurannya apa dan apa sih sebenarnya sukses kamu itu. Setelah kamu tahu sukses itu ukurannya apa dan apa sebenarnya definisinya, maka yang kedua adalah kapan kamu akan mencapai itu semua. Jadi kalau kamu tahu kapan akan mencapai itu semua, kamu nanti bisa memperkirakan tenaganya berapa gitu kan, jaraknya berapa jauh. Kadang orang mau sukses tapi kapan sukses cepat-cepatnya, ya cepat-cepatnya itu ukurannya apa? 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan pastikan itu masuk akal gitu ya. Misalkan sekarang kamu baru mahasiswa terus tiba-tiba kamu memikirkan saya mau penghasilan 1 miliar karena 1 miliar adalah definisi saya sukses. Oke, boleh 1 miliar. Berapa lama kamu akan capai? 6 bulan dari sekarang. It's kind of impossible guys. Iya, bisa sih. Tapi cara-caranya kan kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau kamu misalkan mikirin saya 1 miliar sebulan dengan jangka waktu 5 tahun dari sekarang, ya bisa gitu kan. Tapi 6 bulan juga bisa kalau kamu bisa membuat ukurannya kapan tercapainya dan jaraknya berapa jauh dari kamu. Kalau jaraknya jauh banget kayaknya akan kesulitan gitu guys. Misalkan gini, kamu sekarang penghasilan 2 juta sebulan terus kamu berharap penghasilan 100 juta sebulan, itu gapnya jauh. Maka dibuat gap-gap kecil dulu, station tempat mencapai tempat-tempat kecilnya gitu loh. Dari 2 juta naik 5 juta, kapan naik 5 jutanya, 10 juta, 20 juta gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapan, ada milestone, ada anak tangganya. Kamu harus tahu nih, kira-kira jarak kamu sekarang sama jarak definisi sukses atau ukuran kamu sukses itu berapa jauh. Kalau kamu sudah tahu jaraknya berapa jauh, nanti akan mulai tercerahkan pikiran kamu. Coba dulu deh, definisikan dulu. Kamu boleh pause dulu video ini dan kamu tulis jaraknya berapa jauh dari kamu yang sekarang dan kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mencapai itu. Kalau sudah ada ukurannya, dan itu by design ya, ukuran itu by design dan jarak itu by design, tapi pastikan dia masuk akal, realistis dan
terukur. Yang ketiga adalah kamu harus tahu apa yang harusnya kamu lakukan, bukan yang ingin kamu lakukan, yang harus kamu lakukan untuk mencapai itu. Ibarat sebuah perjalanan sukses itu kan sebuah perjalanan. Misalkan kamu mau ke Bandung, oke? Bandungnya di mana? Bandung kota. Iya, lebih tepatnya mana? Gedung Sate misalkan. Oke, sekarang dari Jakarta jarak kamu berapa jauh gitu kan? Katakan misalkan 200 km gitu. Jarak kamu ke Bandung dari Jakarta. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3 adalah dengan cara apa kamu ke sana? Kamu harus tahu dong kendaraannya. Kamu bisa naik Grab, kamu bisa naik bis, kamu bisa maraton, kamu bisa naik motor, kamu bisa naik mobil. Kamu tahu dulu kendaraan apa yang mau kamu pakai. Jadi untuk mencapai sukses kamu tuh kendaraannya apa? Kalau suksesnya adalah akademik, kendaraannya tuh apa? Kuliah di mana gitu. Terus kalau kamu mencapai finansial, kamu apa? Kendaraannya bisnis. Oke. Bisnis yang seperti apa kira-kira yang membuat kamu sampai ke sana? Penghasilannya berapa setiap bulannya supaya kamu mencapai titik tertentu itu? Kalau kamu misalkan karir, oke, perjalanan karir seperti apa tepatnya 5 tahun dari sekarang supaya kamu bisa mencapai itu, gitu ya. Jadi kamu harus tahu dulu kendaraan apa yang bisa kamu pakai buat kesana yang halal, yang berkah, yang memberikan manfaat buat banyak orang tentunya ya. Jadi ada value dari kendaraan itu supaya kamu mengerjakan dengan sangat enjoy dan mengerjakannya sekalian beribadah. Yang keempat, setelah kamu tahu kendaraannya apa, kamu harus tahu kemampuan apa yang harus kamu miliki, skill-skill apa. Nah, kalau di perumpamaan kendaraan ini kamu harus tahu jalan yang mana sih untuk mencapai ke sana. Setelah tahu tujuan, kamu mulainya dari mana, terus perkiraan waktu berapa lama, kendaraannya apa, kamu harus tahu jalan apa yang paling pas untuk kamu pilih sehingga kamu bisa cepat sampai ke sana. Sama, kalau kamu mau berbisnis, kira-kira skill apa dulu yang kamu harus miliki? Tentu skill jualan dulu dong, skill networking, setelah itu skill keuangan, skill public speaking dan seterusnya. Jadi ada urutan-urutan skill prioritas yang harus kamu miliki. Banyak orang pengen sukses tapi dia nggak tahu skill apa yang harus miliki. Ya udah jalan aja nggak bisa. It's all by design guys. Jadi kamu harus tahu dulu skill apa yang harus kamu miliki untuk mencapai titik tersebut, titik sukses tersebut. Kalau kamu belum tahu skill apa yang kamu miliki, lupakan sukses di usia 30 tahun. Kenapa? Karena punya kendaraan aja nggak cukup kalau nggak ada skillnya. Lah kalau kamu misalkan mau ke Bandung ya, tadi cerita ke Bandung itu bawa mobil sendiri terus kamu belum bisa nyetir, terus gimana mau nyampe Bandung gitu kan? Oke, ambil supir ya, itu kan salah satu skill. Berarti kamu harus cari orang lain yang bisa bareng kamu. Jadi kamu harus tentukan dan tahu dulu skillnya apa. Yang terakhir nih tidak kalah penting. Bersama siapa kamu kesananya? Karena community, komunitas, lingkungan jelas berpengaruh pada perjalanan seseorang. Ingat dong, sebuah hadis dan bahkan ini perumpamaan kata-kata bijak yang sering banget kita dengar. Barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan ketularan bau wanginya. Barang siapa yang bergaul dengan tukang pandai besi, dia akan ketularan bau besinya gitu. Bergaul dengan penjual ikan, dia bau amisnya. Iya, karena lingkungan mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Karena obrolan setiap lingkungan itu berbeda. Kalau kamu bergaul dengan lingkungan orang yang sudah kaya, kamu akan ketularan kaya. Kenapa? Karena bahasanya, obrolannya, kualitas obrolannya, dan juga tata bicara dalam ngobrol itu berbeda. Tentu beda dong ngobrol dengan anak SMA dan anak yang lagi S2 atau lagi S3. Kenapa? Tata bahasa, fokusnya, isunya, cara ngobrolnya, dan semuanya itu berbeda. Jadi kalau kamu mau mencapai sebuah titik sukses, kamu harus tahu dulu mereka ini orang-orang yang sukses ukuran kamu ini, misalkan bisnis tadi ya. Sukses kamu tuh ukurannya penghasilan 100 juta sebulan. Nah, orang-orang yang penghasilan 100 juta sebulan tuh ada di mana? Lingkungannya tuh seperti apa mereka? Kamu masuk ke situ, kamu jebur ke situ. Supaya apa? Supaya kamu dipaksa nanti. Kamu jadi punya skill yang serupa, kamu dapat perjalanan serupa, kamu dapat pengalaman serupa, terus kamu bisa belajar dari mereka, dan yang paling penting adalah kamu dapat energi dan mindsetnya. Ini yang paling penting. Kalau kamu tahu berjalan ke sana sama siapa, itu akan lebih mudah. Akan terus menjaga kamu, menuntun kamu untuk mencapai tujuan. Nah, banyak anak-anak muda di luar sana pengen sukses di usia muda, pengen cepet sukses, tapi dia nggak tahu dia harus bergaul dengan siapa, skillnya apa. Ya itu jadi ngimpi aja. Atau bedanya ngimpi sama impian ya. Kalau ngimpi itu nggak ada ukuran, nggak ada langkahnya, tapi kalau impian dia punya langkah. Jadi kalau kamu punya impian mencapai sukses di usia sebelum 30 tahun, success before 30 gitu ya, yang lagi tren banget, kamu harus lakukan 5 langkah ini. Dan kamu coba stop video ini dan selesai nonton video ini, kamu ambil waktu cuma 15 menit, 30 menit, kamu definisikan, kamu buat jaraknya, kapan mau mencapainya, kamu tentukan mau pakai kendaraan apa, atau sambil jalan mencari kendaraannya, terus kamu tahu dulu skillnya apa, orang-orang mau sukses, dan cari komunitasnya di mana yang bisa mendukung kamu mencapai itu, atau bahkan komunitas orang-orang sudah mencapai kehidupan yang seperti kamu inginkan. Sehingga dengan kamu gaul ke kehidupan mereka, kamu terbayang kehidupannya seperti apa, dan kamu bisa lebih mudah mencapai itu semua. Thank you.
Jika bermanfaat dan kamu merasakan mendapatkan sesuatu di video ini, kamu share ke teman-teman kamu supaya apa? Kamu kebagian pahalanya. Berawal dari jempol kamu, mungkin mereka dapat hidayah, mereka bertumbuh dan mereka berubah. Jangan-jangan mereka lagi butuh video yang sedang kamu tonton sampai selesai sekarang ini. Gua Hengki Liansyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.